pulang. Nah, jadi sebenarnya acara apa bagi apa? Acara apa depan orang guru? Oh, pulang. Nah, jadi kalau gue pernah kami berapa berita bisa lupa tanya orang guru. Di sana. Pulang. Nah, acara apa berita kan? Nah, di sana. Mereka hanya pulang sepanang. Itu. Kamu mau berita sama mereka? Oh, iya benar itu. Setiap memang Udah burung mau bertanya. parah dari dia burung lagi. Karena serap gitu. Tapi kamu sekarang boleh ngomong. Acara apa berita? Ada itu masih gue dia di mana mah. Ini sudah mati pulang. Ya, semua para diusukan anak cuma bertanya. Kita nomor dia. Yang melakukan hamalat yang bahasa Allah Nabi Sulaiman Tuhan. Jika di doa bawah misalnya dari yang satu sahat lu dipikir kali Tuhan takas kubu Tuhan melakukan juga sonali Tuhan iman melakukan lawan yang nak pernah dari Tuhan. Tuhan bilang berpindah sudah orang kami saat putar dari Tuhan. Tuhan Bapa satu nami dari Tuhan. Ajar-ajar kami pada utai harta semua siapa teman-teman nami dari Tuhan. Pasuk-pasuk mau nagami pergubung dari baru perkataan alai ada rasa dipakai dengan Tuhan takas bagi Tuhan bulan dosa-dosa pengawasan nami mana dupuk masuk bahan menjadi jasa pun pasal-pasal dalam semajulu asa perjulu menyan dosa-dosa pengawasan nami untuk tidak pasal unang tarap batak kapasu-pasu Panginoon nami dupako kami dehinya na Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nunggu lima naturas nami inang nami na udah kami di Jakarta. Bolo kami na magdok si sadana buru do kita. Mahite di sort adong dekke tubur ka dot pun salon herata. Neng mangupan kita inaroha. Neng dari sort. Terus maroha. Jamah kita. Anatas tan. Jadi mau lihat di Tuhatan. Mau lihat dihinta daga sa pikiran. Dihamu buru nami song-songi nang kagala nami dison jong-jong dohami naturasmu si matuamu ima mahibio dek kena mokbok dek kesah dek kesekiu paghidian nami dong martangian tu aruban ya martalibata anggiat madihabuna dua tio kapanay dia tuduluk kamu lakukan baga-baga na lomba kuturun tawon modal lagi ketika sahat menang sahat maka dahulu naringkan tanyang tatu amat tadi bata di bagas sampak pikiran sahat matong tudik tidik pinamangin dihamu pun nami nang kira nami isoroh haliak karena torasmu na tujuan mangupay hamu agip matutu bok upa na uwi naringkan dihamu na dua tanyang nami siyan na torasmu katanya dua-dua nama dok asa titin mana tinopa kurang-kurang tahu perauna mau itu sok PT upas yang kami naturasmu las marah matanya yang dohami buk mereka muna dua pas-pasuna asa masuk satu bakteri 300 tohong di dalam dan bulan upas satan itu kena mau boktek ke sikio di kesahat di bagian seperti kilo so nama upamu buru nami nang hela nami saat kamu gak bisa orang kubut totoma di pasuk-pasuk Tuhan matutu kamu tempat parkir baik salpoma. Marabui mainan
siang ingot makapodao aku nitangi yang naman linangi alat tertolong dilaporkan umur ay paso termu gemei surut keluarga besar Simajoran sudah jaminan masing-masing pertemuan Salibeo anak Dr. William Bima Raul Mariadi Simajoran maupun Bima Diliario bergabung dengan pendidikanami Ernawati Guru Sedia Yon Dulu ay paso suak semuanya itu Sedia Kacamata lalu mana memiliki cari biasa di Tuhan asal gue bernada dengan asal gue dulu bapak salah Tuhan bapak teman Mesida asal dia mon saat itu akar Mesida dia dulu asal gue merasa bahwa Mesida juga kasih sadarion sudah suami keluarga pas-pas meski kami sanggup Dewan Arnati Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi agar mereka saja. Kalau pengantin, keluarga, asal tutup main tadi tadi. Berberkatan Roh Kudus ini, yaitu Raul Mariadi Simajoran sama ramalan rohani Pengurus Jabat. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 2.
Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan beristimewa kepada pengantin Raung Mariadi Simanjorang bersama Ramalah Rohani Boros Jabat. Firman Tuhan yang akan kita terima dan kita dengar pada pagi yang indah ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 33. Demikian firman-Nya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini, supaya kita hidup tertib, teratur, aman, nyaman, dan bahagia, pasti ada hukum dan aturan yang kita lakukan, yang kita jalani, yang kita pegang. Jikalau aturan-peraturan itu tidak ada, mungkin manusia bisa kacau, bisa susah, dan menderita dalam hidupnya. Dan ini sudah pasti. Di dalam kehidupan berlalu lintas pun kita harus punya tata tertib supaya teratur dan disiplin, supaya semua saling menghargai, saling memberi kepedulian satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam kita bekerja, dimanapun kita bekerja, pasti ada aturan yang berlaku ditetapkan di tempat kita bekerja. Begitu juga di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan berumah tangga juga memiliki aturan tertentu, memiliki tatanan tertentu, memiliki hukum tertentu. Mengapa Tuhan memberikan aturan dan peraturan itu? Supaya manusia dimanapun dia berada, supaya manusia dimanapun dia tinggal, bekerja, dan hidup akan selalu bahagia, tentram, damai, sejahtera hidupnya. Karena ketika kita melanggar aturan Tuhan, hukum Tuhan, maka akhirnya apa yang terjadi? Perang, penderitaan,
Tujuannya untuk kita patuhi, kita hormati, dan kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita hidup manusia ini dapat bahagia. Untuk itu di dalam nas ini, dalam tulisan Rasul Paulus di dalam buku Efesus, dia mau mengajarkan, memberikan pesan secara khusus di pasal 5 ayat 33, ayat yang terakhir. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan memberikan pesan terakhir kepada Efesus supaya kehidupan rumah tangga itu aman, tentram, dan bahagia. Lalu Paulus mengatakan, inilah nas hari ini kepada Raul dan Ramala. Dia katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suami. Itu ketentuan dan dasar, hukum dasar, ajaran. Mari kita lihat, kita selidiki apa yang terkandung di dalam satu ayat ini saja. Kata kasihlah dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli dari kitab ini adalah agapeses. Jadi kalau dikatakan kasihlah, agapeses artinya memiliki pengertian, ada artinya cinta. Cinta yang Tuhan cintakan, bukan cinta dunia. Jadi cinta itu yang berasal dari Tuhan. Di dalam kata agapeses itu adalah artinya kemurahan hati, Raul dan Mala. Ini bukan bahasa logika dan emosional, bukan hanya perasaan, tapi hati, kemurahan hati. Di dalam kata agapeses mengandung makna menyayangi. Dan itu suatu saat nanti perjalanan Anda setahun menikah, 5 tahun berumah tangga, 10 tahun berumah tangga, 15 tahun berumah tangga. Ingat, 5 tahun berumah tangga itu nanti Anda pasti banyak badan. Tapi ingatlah kata kasihlah. Ya, ini diuntukkan secara khusus pesan ini kepada suami, yaitu kepada Raul Marianus John. Cintai istrimu. Kemurahan hatimu hanya bagi istrimu, dan rasa menyayangimu itu ditujukan kepada istrimu. No reason. Tidak ada alasan. Tidak ada bisa merubah itu jika engkau ingin bahagia dan dia melindungi. Untuk itu berlaku hukumnya, engkau suami sepanjang hidupmu kau berjanji kepada Tuhan saat ini bahwa engkau bersedia untuk mencintai Ramala, untuk bermurah hati kepada Ramala, dan tetap menyayangi Ramala sepanjang umur. Dan itu yang diinginkan Tuhan juga, cinta kita secara pribadi kepada dirimu sendiri. Itu teorinya, dan itu juga aktualisasinya. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan dia di sisi, dan itu tidak bisa kau samakan level cinta dengan yang lain. Makanya dikatakan pernikahan orang Kristen itu sakral, tidak bermain-main, karena seorang pribadi berjanji di hadapan Tuhan. Ada misalnya sapam, boleh berjanji, ada saksinya sapam. Tapi saat ini kalian berjanji kepada Tuhan, Raul berjanji kepada Tuhan. Nah, aturan yang kedua di dalam nas ini, Tuhan Yesus menuliskan juga kepada Rasul Paulus bahwa ada hukum kedua. Ini ditujukan kepada perempuan, yaitu kepada istri, kepada Ramala, rohani, lurus jalan. Apa yang menjadi tugasmu sepanjang engkau menjadi istri dari
perahu. Dia katakan, ada kata istri hendaklah menghormati suaminya. Hendaklah menghormati suaminya. Menghormati dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, Ramalan dikatakan timau. Ini kata benda, sama dengan kata kasih pula agapesis. Timau artinya yaitu menghargai. Engkau harus siap menghargai dia suami. Engkau harus menjunjung tinggi dia suami. Itu menghormati. Engkau harus melayani dia dengan rasa hormat. Ini bukan melayani begitu saja. Misalnya, yang disiapkan yang kopimu, nasimu habis sendiri ya. Bukan. Menghargai dia dengan rasa hormat. Menghargai dia dengan rasa hormat. Jadi seorang suami itu bisa terpandang terhormat karena istrinya menghormatinya. Bukan karena orang menghormatinya. Kalau orang menghormati dia, itu biasa. Soal biasa. Tetapi kalau istrinya menghormati dia, itu lebih dari segala-galanya. Jadi hargai dia, junjung tinggi dia, berikan nilai kebanggaan kepada dia supaya dia semangat menjalani kehidupannya, tugasnya sebagai suami. Layani dia dengan rasa hormat dan tunjukkan perhatian Anda kepada suamimu ini nanti. Dituliskan oleh firman Tuhan adalah suami kasihlah istrimu, istri hormatilah suamimu. Makanya berbahagia keluarga itu. Kalau kita buat terbalik, kurang bahagia dan tidak pas. Yang pas adalah seorang suami wajib hukum Tuhan harus mengasihi istrinya. Agapesis. Dan istri wajib hukumnya menghormati suaminya. Itu baru yang sempurna menurut hukum Tuhan. Makanya sering terjadi persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Istri menyakiti suaminya, suami juga double dengan menyakiti istrinya. Akhirnya siapa yang menang? Siapa yang kalah? Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Artinya saling menyakiti. Dan akhirnya perasaan itu dipupuk terus, dipendam terus seperti api dalam sekam. Tumbuh meledak. Seperti gunung es. Ada waktu tiba-tiba hancur meledak. Berkeping-keping lain. Untuk itu aturan firman ini harus kalian pegang teguh supaya kalian menjadi keluarga yang berbahagia. Keluarga yang berbahagia bukan berarti tidak punya tantangan. Keluarga bahagia bukan belum tentu itu tidak ada persoalan. Keluarga yang berbahagia belum tentu kita akan terhindar dari sakit penyakit persoalan. Tidak. Tetapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang selalu menghormati, mengasihi pasangannya sampai mati. Keluarga yang selalu menerima kekurangan pasangannya sendiri. Keluarga yang terus mempertahankan ikatan pernikahan. Karena ikatan pernikahan itu adalah Tuhan yang menginginkannya, bukan Anda yang berdua menginginkan. Tidak bisa diceraikan oleh manusia. Titik. Itulah yang harus kalian pegang dalam ikatan perjanjian kudus ini sampai kalian tua, beranak cucu, dan sampai Tuhan memisahkan kalian pada waktu yang Tuhan tentukan. Jadi tetaplah saling mengasihi, saling menghormati, agar Anda jadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan, di hadapan gereja, dan di hadapan masyarakat. Nak Tuhanmu amang inang na tua-tua. Tugas amang dan inang sudah selesai mengantar mereka dalam
perkawinan kudusnya. Holan taniak doa yang kamu amalina. Doakanlah anak-anakmu ini supaya bisa menjadi keluarga yang berbahagia. Dukung dan tetap doakan mereka. Nang soni bihoina, ya? Tanya kurma, helago berumah ya? Doakanlah. Itu tugas orang tua supaya mereka kuat menjalani, tetap setia dan tetap sabar di dalam menghadapi apapun juga. Orang tanya dukungan. Suatu saat ketika mereka membutuhkan nasihat dari orang tuanya, dari keluarga besar, beliau kamu makoda atau dengan asa tok lama toras nasi dari parsami pionasika. Ya, sebatas itulah seorang keluarga atau orang tua untuk bisa mengarahkan anaknya gurunya. Makanya kadang-kadang kalau meninggal seorang gurunya, pasti bapaknya menangis dan ibunya menangis. Begitu juga kalau anaknya menikah, bapaknya dan ibunya pasti menangis. Mengapa? Karena mereka terharu dan bahagia. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa setelah ini perjalanan pernikahan ini akan panjang adanya dan mereka akan melalui gelombang bawah dari kehidupan dunia ini. Tetapi jika firman Tuhan tetap dipegang teguh, maka engkau akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Peganglah firman ini, imanilah dan laksanakanlah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkan seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian,
Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Raul Mariadi Simanjorang, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ramala rohani Boru Sijabat menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Ramala rohani Boru Sijabat, yang telah dipilih saudara Raul Mariadi Simanjorang menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Raul Mariadi Simanjorang menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati perawatan itu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah dan memberi damai sejahtera. Amin. So
dogo ini Bulianta di Manugut ni Aryon tapuji matuhata Tuhan menani keluarga besar Simajorang Syuak Semoni keluarga besar sejabat Sadario Modogoto Lasarata berbahagia kita puncak kebahagiaan kita Sonari Inang Manjalo Pasu Pandoga Saripeo anak Guru Duryata Totu mungkin sampai 7 bulan dirancang Papua Majina Irote 7 bulan 4 bulan untuk merancang pernikahan anak Duryata Guru Duryata Sonari oleh apa kan Duryata Bui Mardana Doho Negara. Untuk pengantin kami dari Majelis HKBP Petojo mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Tadi sangat indah Jamita Inang Pendeta kita itu dilaksanakan. Ya Bu ya, iya. Dari jemaat kita HKBP Petojo memberikan Alkitab untuk Laut Mariadi Semajora Doho Ramana Rohani Guru Sejabat. Alkitab ini adalah untuk menuntun perjalanan keluarga kalian, dibaca, diamalkan, dilaksanakan supaya keluarga kalian menjadi keluarga teladan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dibaca, diamalkan, dilaksanakan, dan rajin-rajinlah ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Ya Bang ya, ya. Nah, demikianlah dari majelis HKBP Petojo. Sekali lagi selamat menempuh hidup baru. Modal kembali atas Yesus.
Shalom